Arah perundingan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas masih tarik ulur. Bukan hanya mempermasalahkan isi kesepakatan gencatan senjata, tetapi tindakan dari masing-masing pihak sebelum dan saat adanya perundingan. Alasannya tak lain dan tak bukan karena gempuran besar-besaran yang dilancarkan Israel ke sejumlah wilayah di Palestina di tengah upaya mencapai kesepakatan gencatan senjata. Imbasnya, Hamas pun menarik diri dari perundingan pada Senin 15 Juli 2024. Lantas, bagaimana tarik ulur upaya perundingan gencatan senjata yang terjadi antara Israel dan Hamas? Harapan terjadinya kesepakatan gencatan senjata kembali tersuar usai Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengusulkan kesepakatan gencatan senjata 3 tahap pada 31 Mei 2024. Usulan itu didukung 14 dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB pada 10 Juni 2024. Awalnya, usulan itu diterima baik oleh Hamas. Pada 11 Juni 2024, Hamas menyatakan siap melakukan negosiasi kesepakatan gencatan senjata. Namun seiring berjalannya waktu, Hamas pun menaruh kecurigaan bahwa usulan itu hanya bertujuan untuk mendongkrak elektabilitas Biden jelang pemilihan Presiden Amerika Serikat. Meski demikian, Hamas tetap menyusun proposal kesepakatan gencatan senjata sesuai usulan Biden tersebut. 2 minggu kemudian, atau akhir Juni 2024, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyatakan Hamas telah mengajukan banyak perubahan dan tuntutan dalam proposal gencatan senjata mereka. Meski tak menjelaskan lebih detail perubahan apa yang dimaksud, namun salah satu tuntutan Hamas yang ditolak mentah-mentah oleh Israel adalah diwujudkannya gencatan senjata permanen di Palestina. Adapun Israel menunjukkan sikap abu-abu terhadap usulan gencatan senjata dari Biden itu. Bahkan, beberapa kali Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melontarkan akan tetap memburu Hamas dan melanjutkan perang hingga tujuan Israel tercapai. Hingga akhirnya pada Rabu 3 Juli 2024, Hamas mengirimkan gagasan baru kepada para mediator asal Qatar, Mesir, dan Turkiye tentang cara mencapai gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan. Esoknya pada Kamis 4 Juli 2024, Israel mengatakan bahwa Kepala Intelijen Israel, David Barnea, akan bertolak ke Qatar untuk melakukan perundingan gencatan senjata. Kemudian pada Jumat 5 Juli 2024, para delegasi Israel dikabarkan telah tiba di Qatar. Namun, mereka disebut baru akan melanjutkan perundingan seminggu kemudian. Sebelum memulai perundingan gencatan senjata, pada 6 Juli 2024, Hamas bahkan mengalah untuk mengendurkan tuntutannya soal gencatan senjata permanen. Namun, pada saat yang sama ketika perundingan gencatan senjata dimulai, Israel justru melancarkan berbagai serangan ke Palestina. Selama 10 hari hingga Selasa 16 Juli 2024, Israel telah meluncurkan serangan terhadap 6 sekolah PBB dan sejumlah titik lain di Palestina seperti di Kem Nuseirat, daerah Al-Mawasi, dan Barat Khan Yunis. Padahal itu adalah wilayah-wilayah yang telah dinyatakan sebagai zona aman bagi para pengungsi Palestina untuk mencari perlindungan. Bahkan, sedikitnya 470 orang dilaporkan tewas dalam serangan yang terjadi sejak 9 Juli hingga 15 Juli 2024. Juntrungnya, Hamas memutuskan untuk keluar dari perundingan gencatan senjata pada Senin 15 Juli 2024 setelah berbagai serangan Israel membombardir Palestina. Menurut Hamas, serangan-serangan itu menjadi cara Israel untuk mengagalkan upaya terwujudnya gencatan senjata. Sementara, menurut Panglima Angkatan Bersenjata Israel, Letnan Herzi Halevi, tekanan militer itu bertujuan untuk menciptakan kesepakatan pertukaran sandera.
Lantas, bagaimana respons Amerika Serikat sebagai sekutu Israel sekaligus salah satu mediator? Pada Selasa 16 Juli 2024, Jubir Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, menyampaikan keyakinannya bahwa Israel sebenarnya tak bermaksud menggagalkan upaya gencatan senjata. Menurut Miller, semua serangan yang dilancarkan Israel itu memang murni bertujuan menumpas Hamas dan tidak ada kaitannya dengan kesepakatan gencatan senjata. I don't think the strikes that they're taking have anything to do with a ceasefire deal. I think, as they've said publicly, they're trying to, as they have done from the days right after October 7th, trying to degrade and ultimately end Hamas's ability to launch attacks on the state of Israel. In all of these strikes, Israel has said publicly that they were striking militants, and of course we've seen reported deaths of militants, including Hamas leaders in some of these strikes, but we've also seen credible reports of civilian deaths, and so it is why we continue to push so hard for a ceasefire, which is the way to really get a lasting solution to the ongoing violence in Gaza. Terlepas dari apapun alasan Israel meluncurkan serangan ke Palestina, faktanya tetap saja upaya gencatan senjata yang tengah dibangun menjadi rusak dan ratusan warga sipil harus meregang nyawa. Per Senin 15 Juli 2024 saja, Kementerian Kesehatan Gaza telah melaporkan bahwa korban tewas di Palestina kini telah menyentuh angka 38.584 orang dan melukai 88.881 orang lainnya. Meski demikian, tentu banyak pihak berharap upaya gencatan senjata akan kembali terajut, tak hanya untuk sementara, namun bisa menghasilkan perdamaian berkepanjangan di Palestina.